Ini adalah Suzuki Baleno facelift. Nah, di versi facelift ini emang ubahnya nggak terlalu banyak dari Baleno yang sebelumnya. Tapi menurut kita, dia masih jadi hatchback yang paling perlu kalian perhitungkan. Kenapa? Nah, ini adalah review super lengkap dari Baleno facelift ini, dan tonton terus sampai akhir buat tahu alasannya. Satu, harga paling ideal. Secara mesin, Baleno masuk ke kategori hatchback kayak Hyundai i20 dan Kia Rio. Sedangkan kalau secara dimensi, mirip dengan Honda Jazz, Toyota Yaris, dan Mazda 2. Nah, dibanding setiap mobil tadi, harganya Baleno jauh lebih terjangkau. Bahkan lebih murah 50 jutaan dibanding Jazz, Yaris, dan Mazda 2 varian atas loh. Dan kayak yang kalian pernah main ke dealer Suzuki tahu, Baleno selalu ditawarin dengan diskon besar. Kayak yang baru ini, dari awal meluncur, udah banyak dealer yang udah nawarin diskon sampai 25 juta. Atau kalau kalian cari Baleno baru di Carmudi misalnya, itu banyak banget yang nawarin diskon segede itu. Dan kalau diskon segitu, selisihnya sama hatchback lain tadi jadi makin besar. Dan justru nempelin kelas city car kayak misalnya Daihatsu Sirion. So, ideal banget lah ya harganya. 2. Fitur sangat cukup. Emang nggak kayak Mazda 2 yang sampai punya fitur idling start stop atau Kia Rio yang punya Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi dengan harga jauh lebih murah itu, fiturnya Baleno ini udah bisa dianggap sangat cukup banget. Paling keren di sini adalah MID-nya, LCD full color yang bahkan di Jazz, Mazda 2 dan Kia Rio yang lebih mahal aja jauh lebih sederhana. Ada indikator pintu individual, ada temperatur luar, odometer dan trip A, trip B di bawah, indikator gigi, brightness-nya bisa dinaik turunin, ada konsumsi BBM real time, rata-rata dan sisa jarak tempuh, ada layar sejarah konsumsi rata-rata konsumsi BBM, ada sejarah rata-rata kecepatan berkendara dan udah jalan berapa lama, ada jam plus kalender, dan ada indikator torsi dan tenaga yang lagi dipakai. Ada menu settings juga yang bisa diganti satuan jarak, satuan konsumsi, ganti bahasa, ganti kapan konsumsi BBM ke reset, ganti satuan temperatur, ganti mode sensor parkir, ganti settings kunci pintu, mati nyalain one touch triple turn signal, mati nyalain alarm mobil, dan ingat, indikator pintu tadi warnanya bisa diubah-ubah nih di MID sini. Nice! Lanjut, ada passive keyless entry, tapi model kuncinya berubah nih jadi kotak gini, nyamain model kunci Suzuki baru lainnya. Kalau yang dulu kan lonjong kayak gini ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja dan klik tombol hitam kecil di handle pintunya buat buka kuncinya. Tapi kalau ada di settings defaultnya, sekali klik ini atau sekali klik tombol di remote cuma bakal buka kunci driver doang ya. Jadi setiap pintu lainnya masih bakal kekunci. Kalian harus klik 2 kali baru kebuka semua kuncinya. Tapi settings ini bisa diganti ya di MID. Buat langsung buka semua kunci sekali klik aja. Dan buat kunci lagi tinggal klik sekali lagi aja. Dan tombol hitam ini juga ada di sisi penumpang depan ya. Spionnya udah bisa dilipat elektrik meski belum otomatis pas kita kunci pintunya. Jendela sisi driver atau up down, lampu depannya ada manual leveling buat atur ketinggian sorotannya. Ada tombol start stop mesin juga, ada tombol pengatur audio di setir, dan tombol bluetooth telepon yang ngumpet di bawahnya. Ada satu power outlet di depan, USB port dan aux input, sedangkan di belakang ada satu power outlet lagi. Pengatur fog lamp udah terintegrasi sama tuas lampu, sedangkan wipernya udah ada intermittent variable yang mantap. Speakernya ada 4 plus ada tweeter di depan, jadi totalnya ada 6 speaker. Dan buat AC-nya, auto climate control nih, alias tinggal set aja suhu yang kita mau dan nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 32,5 derajat. Jadi ada heaternya nih. Ada mode buat semburan angin ke kaki juga, dan ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga. Sedangkan head unitnya, nah yang facelift ini ikutin model pre-facelift pas tahun 2019 ya, alias dapat layar sentuh aftermarket dari JVC ini. Modelnya sangat sederhana, hanya ada tombol kapasitif di pinggir sini, dan bahkan kalau malam ini nggak kelihatan nih tombol-tombol apa karena nyalanya cuma titik doang. Ini bisa nyetel lagu dari USB, AUX, dan Bluetooth, tapi nggak ada fitur aneh-anehnya. Bener-bener sangat sederhana sih ini head unitnya.
Gimana? Termasuk cukup lah ya fiturnya buat harga segini, tapi ada beberapa yang kita sayangkan belum ada nih. Kayak auto lock, kalau mobilnya udah jalan, kuncinya nggak bakal otomatis kunci sendiri ya. Harus kita yang klik tombolnya sendiri. Dan bahkan kalau udah berhenti atau kita matiin mobilnya, kuncinya nggak langsung kebuka. Jadi kita harus ingat buat klik dulu buat kuncinya kebuka sebelum kita buka pintu. Dan kalau kita lupa matiin lampu mobilnya, emang sih dikasih peringatan kayak gini pas mesinnya udah kita matiin. Tapi anggaplah kita skip, nggak denger atau nggak lihat peringatannya. Pas kita keluar dan kunci mobilnya, lampunya tetap nggak bakal otomatis mati dan bakal berpotensial nyedot baterainya. 3. Eksterior lebih ganteng. Di review first impression sebelumnya kita udah bilang Baleno ini bakal kelihatan lebih mencolok. Tapi sekarang kita sering lihat Baleno baru ini di jalan dan ternyata bener juga. Tampang depan dengan bagian hitam-hitam besarnya itu sekarang jadi bikin kelihatan jauh lebih eye-catching. Soal dimensi nggak ada yang berubah ya. Lebih panjang dibanding Brio dan sedikit lebih panjang dibanding Sirion. Sedangkan dibanding Jazz, Yaris, dan Mazda 2 lebih pendek ya si Baleno ini. Dan buat warna yang baru ada metallic magma green yang kecoklat-coklatan. Dan sisanya sama, ada merah solid fire red ini, ada silver metallic premium silver, putih pearl arctic white, biru chrome stargaze blue, dan hitam pearl midnight black. Detail desain depannya sekarang jadi cukup agresif ya karena grill atasnya yang lebih lebar dan lebih besar dibanding yang dulu. Dan ini motif honeycomb-nya juga lubangnya gede-gede nih. Dan list chrome yang nyambung sampai bagian dalam lampu dipertahankan ya. Dan bumper bawahnya yang housing fog lamp hitamnya jadi jauh lebih besar dan juga ngasih kesan yang agresif banget. Dan ini bikin banyak orang bilang ini mirip Civic hatchback bagian depannya. Cuman emang ini nggak berlubang beneran ya. Radiator grill ya juga dibuat lebar dan dengan motif honeycomb. Dan yang unik ada panel piano black panjang yang menyambungkan bagian bawah ini. Lampunya bentuknya sebenarnya masih sama kayak yang dulu, tapi isinya aja yang diubah. Di arealnya LED, lampu kecil dari di arealnya, lampu besar dan lampu jauhnya sekarang jadi LED dari proyektornya ya. Kalau dulu kan xenon. Jadi dari dalam sekarang cahayanya lebih keputihan lagi dibanding xenon dulu yang masih agak warm. Sedangkan lampu sein dan lampu fog lampnya halogen ya. Sampingnya, ubahannya sebenarnya cuma di velg aja dibanding yang lama. Tapi cukup lah, sekarang velgnya 16 inci pakai model kipas dan dengan warna dual tone kayak gini. Jadi kelihatan lebih pas. Sedangkan bannya 19555 R16 pakai dari India ya. Tetap Apollo Alnak 4G kayak gini. Sisanya masih sama nih. Bagian kaca yang dibuat cenderung kecil, pilar B-nya panel hitam doff dengan list jendela bawahnya chrome, handle pintunya dikasih chrome juga, spionnya ada di pintu, bagian bawahnya sini ada warna grey-nya, sedangkan yang unik pilar A-nya dikasih warna hitam doff kayak gini ya. Belakangnya benar-benar sama persis kayak Baleno sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat dari belakang bakal sama sekali nggak bisa ngebedain ini yang facelift atau yang sebelum facelift. Dari lekukan kaca yang landainya itu buat sebuah hatchback, terus spoiler di atas kaca yang sewarna bodi, dan yang uniknya yang di bawah kaca ini dilapisin chrome dan sekilas kelihatan kayak daktil gitu ya. Pintu bagasinya yang tinggi dan bumper bawahnya yang ada bagian hitam sangat lebar dengan ala-ala diffuser abu-abu di tengahnya. Lampu belakangnya juga sama persis, lampu malamnya LED dots, lampu remnya LED dots yang sama tapi diterangin aja dengan Hammond Stop lamp LED, sedangkan lampu sein, lampu mundur, dan lampu nomor platnya masih halogen semua ya. 4. Interior sangat lega. Nah, kalau eksterior Baleno luarnya berubah jadi cukup ganteng, sayangnya ubahan di dalam jauh lebih minim nih. Bahkan yang beda sebenarnya cuma warna jok dan door trimnya aja. Kalau dulu pakai warna jok dan door trim kain full warna hitam semua, sekarang warnanya kayak kombinasi hitam dan biru gitu buat joknya. Dan buat door trimnya jadi full warna biru ya kainnya. Jadi kalau kalian masuk Baleno dan ada biru-birunya, bisa langsung tahulah itu adalah model yang facelift. Dan ada satu lagi bedanya, kalau dulu buat cover aux dan USB portnya kayak gini kotak, sekarang jadi bulat ya bentuknya. Sisanya sama persis, kayak bentuk dashboard melebar ala-ala sayap dengan fasia tengah yang dipenuhi panel silver-silver kayak gini, dan yang ada panel kontrol AC bulat gini di tengah. Dan sayangnya bagian frame panel head unit yang masih agak masuk ke dalam dan belum full gloss black. Ini ngebuat head unitnya kelihatan banget kayak tambahan ya di keseluruhan desain dashboardnya. Sayangnya soal kualitas, interiornya Baleno masih kerasa kurang nih.
kayak seluruh bagian konsol tengahnya ini masih letoy banget gini kalau kedorong-dorong sama kaki kita. Jadi berasa agak kurang solid gitu. Dan begitu juga door trimnya yang juga sangat letoy kalau kedorong kaki kita kayak gini. Padahal bagian-bagian ini udah hampir pasti kedorong kaki kita kan buat tempat bersandar. Tapi kalau pemakaian bahan standar lah buat sekelas ini. Di dashboard bahannya plastik semua, yang pintu bagian atas juga plastik, tapi tengahnya ada insert kain birunya ya. Termasuk yang buat sandaran tangan kain juga. Untungnya setirnya udah dilapis kulit kayak gini nih. Oke, detail lain di dalam. Spion tengahnya pakai model day and night manual, jadi kalau kena silau tinggal dicetakin aja. Lampu kabin di depan ada 2 ya, sedangkan di belakang ada 1 sun visor yang depan kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya ya, beda bentuk aja tapi. Sedangkan cuma yang kiri nih yang ada kacanya dan tentunya nggak ada lampu tambahan. Dan buat pegangan tangan di depan kiri dapat kayak gini, yang sisi driver nggak ada. Sedangkan belakang kiri dapat kayak gini, tapi yang ada gantungan bajunya cuma yang sebelah kanan. Dan kalau malam, saya ingat tombol di sisi kontrol jendela yang ada backlightnya cuma yang sisi driver aja nih. Sisanya di sisi ini gelap semua. Jadi agak bingung kalau mau kontrol spion atau buka tutup jendela lain di malam hari ya. Nah, rasanya duduk di dalam. Pintu depannya nggak kerasa terlalu berat, tapi masih lumayan solid lah suara ditutupnya. Bukan pintunya termasuk lumayan lebar dan nampak ke dalamnya masih gampang ya, cukup rendah. Nah yang enak, begitu duduk langsung kerasa nih joknya empuk banget. Posisi duduknya by default kalau joknya dibuat paling rendah masih termasuk tinggi. Jadi mirip posisi nyetir crossover ya dibanding sedan dengan paha kita ngelekuk kayak gini. Dan visibilitas keluar juga termasuk bagus. Pengaturan jok driver full manual, slide, recline, dan ada pengaturan ketinggiannya juga. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Di tengah udah ada konsol tengah yang dapat sandaran gini nih. Dan udah dilapis kulit jadi empuk buat sandaran, tapi emang sayangnya terlalu mundur ke belakang dan kecil nih. Jadi nggak bisa kita pakai buat sandaran tangan sambil pegang setir. Yang di pintu sandarannya ada dilapisin kain jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun, headrestnya cuma bisa diatur naik turun aja. Gak bisa maju mundur, tapi posisinya udah lumayan ergonomis buat nyetir sambil sandaran. Meski kepalanya emang masih agak mundur ya. Setirnya selain tilt udah bisa teleskopik juga. Nice! Sedangkan sandaran kaki kiri driver udah dikasih pad plastik kecil kayak gini nih. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sayangnya kerasa ringan nih pintunya. Gak sampai berasa kopong sih, tapi lebih ringan dibanding pintunya Jazz dan Yaris yang jelas. Untungnya bukannya cukup lebar. Nah, masuk ke dalamnya kepalanya perlu nunduk sedikit ya. Dan begitu duduk, posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi lagi dibanding di depan. Jadi visibilitas buat lihat keluar masih sangat bagus. Jok belakangnya juga masih berasa empuk nih, mantap. Dan di sini ketiga joknya udah dapet headrest adjustable semua ya, nice. Tapi nggak kayak Jazz atau Sirion, di sini posisi joknya fix alias nggak bisa dibuat lebih rebah atau lebih tegak. Untungnya posisinya termasuk cukup rileks nih duduk di belakang sini buat perjalanan jauh juga. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kain gini juga kayak di depan jadi empuk. Sedangkan yang sangat enak, ruang kakinya di sini benar-benar luar biasa luas buat sebuah hatchback di bawah 4 meter. Dan ini ngasih feel yang sangat lega di belakang sini. Super nice. Ruang kepalanya nggak banyak sisanya tapi masih termasuk aman lah. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipat gini nih. Soalnya konsol tengahnya sangat intrusif ke belakang. Dan di lantai juga masih ada gundukannya ya. Jadi kaki kita harus tetap ke kiri kanannya. Tapi dudukan jok di tengah sini masih sangat empuk dan gak terlalu tinggi. Dan sandarannya juga masih empuk banget. Plus ada headrest lagi. Jadi enak nih buat duduk bertiga di belakang. Dan seatbeltnya juga 3 titik. Tapi sayangnya di tengah sini gak bisa dijadiin armrest ya. 5. Agresif dan irit. Baleno tetap pakai mesin yang sama kayak versi sebelum facelift, K14B 1400cc. Agak sayang nih gak dipakein mesin baru K15B yang udah dari Jimny dan R3 baru juga. Tapi menurut kita mesin ini masih cukup banget sih sebenarnya. Tenaganya di atas kertas emang termasuk kecil, 91 HP dan 130 Nm aja. Dan transmisinya juga terkesan kuno banget, otomatis 4 percepatan torque converter dibanding 6 percepatan di Mazda 2 dan Rio baru atau CVT modern di Yaris dan Jazz. Tapi di prakteknya, kombinasi mesin dan transmisi ini ternyata masih sangat cukup buat pemakaian dalam kota dan luar kota loh. Karakter awalnya pas injek gas dari diam sangat-sangat agresif. Segitu agresifnya dan gampang banget buat bikin ban spin kalau dibejek berlebihan pas di awal. Nah, karakter agresifnya ini bikin si Baleno bener-bener cocok buat dibawa di jalanan yang banyak stop and go-nya. Kayak misalnya di kemacetan Jakarta gitu. Karena gas dikit, responnya langsung berasa galak banget. So, buat kalian yang suka seruduk-seruduk bakal seneng banget nih karakternya Baleno. Dan ini juga enak banget kalau kalian ketemu tanjakan-tanjakan
depan karena naiknya gampang banget dan tenaganya juga cukup ngisi di putaran menengah. Jadi kalau lagi jalan 50 km per jam, kalian injek pedal gasnya nggak terlalu dalam, nambah kecepatannya nggak kerasa berat. Bahkan sebenarnya dari segi akselerasi, mesin Baleno ini ngelewatin hatchback 1400cc lainnya kayak i20 atau Rio dan sangat-sangat nempel sama akselerasinya Yaris. Tapi emang masih ketinggalan dari Jazz dan Mazda 2 yang sangat normal karena angka tenaganya jauh di bawahnya. So sebenarnya secara performa si Baleno ini masih patut bisa dipuji. Tapi balik lagi, karena transmisinya yang cukup kuno itu, jadi kalau kickdown bakal cukup berisik dan naik RPM-nya jauh banget karena turun 2 dari 4 gigi. Dan putaran mesin di 100 km per jam juga cukup tinggi di sekitar 2500 RPM. Tapi buat perpindahan gigi kalau lagi bawa santai, perpindahannya termasuk halus ya buat 4-speed auto. So intinya dari segi performa, Baleno ini termasuk not bad, malah termasuk oke sih. Tapi emang belum bisa nyaingin yang best in class kayak Jazz dan Mazda 2 yang emang tenaganya mereka jauh lebih tinggi. Tapi kalau dari segi keiritan justru kebalikannya. Ini yang bikin kita bingung, meski mesin K14B ini umurnya udah cukup lama, tapi emang dari dulu udah terkenal menghasilkan konsumsi yang sangat irit. Mesin ini juga dipakai di R3 yang lama dan terkenal irit banget di situ. Well, bayangin, mesin yang sama dipakai di mobil yang dimensinya jauh lebih kecil, udah pasti irit banget kan? Buat rute kombinasi sejauh 400 km yang ada jalan dalam kota, macet, tol, pas tes performa, dan sering dibiarin idle nyala pas lagi syuting, Baleno ini masih gampang banget ngasih konsumsi di atas 13 km per liter, termasuk sangat irit. So buat mesin yang gak ada tambahan teknologi turbo atau gak ada idling stopnya atau gak ada direct injectionnya, mesin di Baleno ini termasuk sangat irit dan performanya pun mencukupi banget. 6. Safety cukup. Soal fitur keselamatan, Baleno facelift ini sama sekali nggak ada bedanya ya dengan yang sebelum facelift. Cukup lengkap meski sedikit kurang buat dibilang pas banget. Yang sedikit kurang, sayangnya di Baleno ini belum ada stability control aja. Hill start assist juga belum ada. Tapi mengingat Jazz RS yang 290 jutaan aja belum ada fitur ini juga, sebenarnya yang ada di Baleno ini juga udah cukup banget kok. Airbagnya ada 2 di depan, rem depan, cakram, ventilasi, dan rem belakangnya masih tromol. Tapi sistem remnya udah ada ABS dan EBD, jadi kalau ngerem mendadak nggak bakal ngunci bannya. Jok belakang ada dudukan ISOFIX buat jok bayi, ada immobilizer dan ada alarm juga ya. Oh, dan ada sensor parkir 4 titik terintegrasi di belakang sini. Dan kerennya ini, indikatornya langsung muncul nih di MID. Plus ada tombol buat mati nyalainnya juga, jadi nggak kayak tambahan gitu. Kamera mundur sayangnya belum ada. Tapi mengingat Baleno yang facelift ini udah standar ada head unit layarnya, jadi gampang lah ya buat ditambahin versi aftermarketnya. Tapi sayangnya susah kalau kamera tambahannya mau ditaruh di dudukan kamera aslinya kayak Baleno yang di India gitu nih. Gimana? Termasuk cukup lah ya safety-nya Baleno ini? 7. Bagasi dan storage. Bagasinya Baleno udah nyambung sama sistem smart key-nya, jadi ini kuncinya tinggal kita kantongin aja dan kita tinggal klik tombol kecil yang sebelah kanan sini buat buka kuncinya dan klik yang kiri buat buka pintunya. Nah, kalau settingnya masih standar, yang kebuka cuma kunci bagasinya aja ya. Pintu lain masih kekunci, tapi ini bisa diganti di MID buat langsung buka setiap kunci lainnya pas kita klik sekali aja. Nah, bagasinya Baleno ini sekilas emang kelihatan cukup luas ya karena dalam. Tapi yang jadi kelemahan terbesar bagasinya sebenarnya adalah bibirnya yang sangat menyempit ini. Bakal PR nih kalau kalian mau masukin barang yang lebar-lebar banget. Tapi untungnya sih koper raksasa gini dilebarin pun masih cukup lah bibirnya. Oh, dan posisi pintu yang tinggi juga itu bikin kalau kalian angkat barang yang super berat dari tanah bakal PR banget nih. Dan tentunya karena bibir bagasi yang luar biasa tinggi dari lantai bagasinya, jadi buat keluarin barang yang berat dari dalam juga harus diangkut tinggi dulu, nggak bisa langsung digeser. Udah dapat parcel shelf nih yang bisa dilepas gini buat naruh barang di atasnya. Dan tentunya ini bakal nutupin barang apapun yang kita taruh di bagasi ya, dari mata-mata penjahat di luar. Dan tentunya ini bisa dicopot. Detail di dalam, di sebelah kiri ada lampu bagasi halogen yang bisa kita mati nyalain, dan sebelahnya ada gantungan kecil buat belanjaan nih. Sedangkan di sebelah kanan nggak ada apa-apa. Di bawah lantainya ada ban serep model Space Saver yang lebih kecil kayak gini ya. Tes koper medium seukuran air galon gini cukup banget mau kalian masukin kayak gimana pun. Bahkan diberdiriin kayak gini pun nggak usah lepas parcel shelf ya kok sebenarnya. Nah, kalau koper raksasa kayak gini, ini kalau kalian berdiriin hadapin keluar kayak gini nggak muat ya. Mau ditaruh di pinggir atau di tengah juga. Tapi kalau kalian hadapin ke dalam kayak gini jadi muat. Dan kalau ditidurin horizontal udah pasti muat dan bisa pakai parcel shelf juga. Dan
Bahkan kalau kita masukin koper dua-duanya ini masih muat nih buat dipakein parcel shelf juga. Nice! Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, joknya bisa dilipat pakai konfigurasi 60:40 ya. Jadi, kalau kita lipat yang kanan, tetap bisa buat duduk 2 penumpang di dalam. Sedangkan kalau dilipat dua-duanya, kelihatan kan seberapa tingginya gundukan dari lantai ini? Nah, ini bikin kalau kita mau geser barang ke depan harus diangkut dulu nih sayangnya. Ya, minimal bagasi jadi jauh lebih luas lah kalau joknya dibuka. Buat tutup bagasinya udah disediain handle kecil gini nih. Dan buat kunci lagi, tinggal klik tombol yang sebelah kanan kecil tadi lagi ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, seberapa nyaman? Soal seberapa nyaman sebenarnya Baleno ini ada di tengah-tengah sih. Cukup nyaman buat dipakai harian, tapi belum bisa dibilang nyaman banget di kelasnya. Nah, setting suspensinya sebenarnya cukup oke kalau kita ngelewatin jalan yang agak keriting, alias kontur jalannya nggak begitu kerasa dalam kabin. Nah, tapi kalau ngehajar lubang atau speed bump, di dalam kabinnya bantingannya emang berasa cukup keras. Ya, sebenarnya masih normal sih buat mobil dengan velg 16 inci dan ban yang tergolong tipis ya. Tapi enaknya, karena Baleno punya lubang fender yang sangat tinggi karena ground clearance yang tinggi banget ala crossover itu, sebenarnya kalau kalian pengen bandingan yang lebih empuk, tinggal diganti aja sih bannya ke profil yang lebih tebel. Tapi emang dari segi suara yang masuk, suara dari luar masih cukup kedengeran, terutama dari kabin belakang ya. Mungkin karena pintu belakang yang nggak terlalu berat tadi. Dan suara begitu kita kickdown yang heboh banget dari mesinnya juga nggak terlalu enak didengar. Tapi buat komuter harian dan di harga ini, menurut kita kenyamanannya masih termasuk pantas. Nah, yang agak di luar ekspektasi justru handlingnya. Kita kira karakter mobilnya bakal sloppy pas menikung, apalagi karena mobilnya tinggi banget kan. Ternyata body rollnya termasuk minim buat mobil yang ground clearance tinggi, dan karakter beloknya termasuk cukup akurat plus tajam juga. Jadi kalau lewatin jalan yang belok-belok sebenarnya termasuk cukup menyenangkan. Well, khasnya mobil-mobil dengan platform baru lah. Mengingat Baleno ini udah pakai platform hardtech juga kan, yang pemakaian high strength steelnya termasuk tinggi. Nah, setirnya lebih berat sedikit dibanding Ignis yang berlebihan ringan, tapi emang masih belum senatural Mazda 2 atau bahkan Jazz ya feel-nya pas kalian putar-putar setirnya. Dan ada sedikit khas aneh dari setir Ignis juga ke bawah nih, alias pas udah selesai belok, setirnya nggak langsung muter balik secepat biasanya, kayak agak ketahan gitu ya. 9. Detail-detail lain. Kayak Suzuki kekinian lainnya, Baleno baru ini juga dapat free service jasa selama 50.000 km atau 30 bulan pertama. So, di masa itu kalian cukup bayar biaya partsnya aja. Dan cukup murah nih, cuma keluarin sekitar 2,3 juta rupiah aja buat 50.000 km pertama. Tapi itu sebelum PPN 10% ya. Sedangkan 60.000 sampai 100.000 km karena udah keluar biaya jasa juga, jadi totalnya sekitar 5,5 jutaan ya sebelum PPN. Lanjut, wipernya Baleno masih pakai model frame standar gini, dan sayangnya washernya belum pakai model yang merata ya. 10. Kesimpulan review. So, Baleno, kalau kalian udah nonton review lengkap Baleno kita sebelumnya, well, kesimpulan kita sama sih kayak di situ, malah kali ini lebih diperkuat. Jangankan kalau plus diskon besar yang udah langsung ada dari Baleno facelift ini pas mulai dijual kemarin, tanpa diskon aja di harga 240 jutaan buat varian otomatis ini, value yang didapat udah termasuk sangat-sangat cukup. Fitur cukup, safety cukup, ruang belakang luas banget, bagasi cukup, mesin agresif ya, irit banget iya, suspensi termasuk nyaman dan handlingnya juga di luar dugaan bagus, ground clearance-nya tinggi, aman lewatin jalan rusak. Dan semua itu sekarang plus ditambah tampang yang termasuk agresif dan jadi lebih menonjol di jalanan. Dan buat kalian yang bilang, nanggung tambah 50 juta lagi dapat Jazz itu, well, ingat, uang segitu bisa buat bensin 3 tahun loh. So, lumayan kan? Ya, tapi kalau emang budgetnya ada buat nambah 50 jutaan, Jazz bisa jadi pilihan kabin yang lebih fleksibel dengan bagasi yang lebih besar. Yaris bisa jadi pilihan yang punya fitur safety jauh lebih banyak. Dan Mazda 2 bisa jadi pilihan yang lebih canggih dari segi mesin dan fiturnya. Tapi buat harga segini, Baleno tetap jadi hatchback paling ideal dengan value for money terbaik dan masuk akal buat dibeli dibanding setiap kompetitornya.
So gimana menurut kalian soal Baleno facelift ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karung Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya. See you next time.